Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Latul Farihah, NIM 2301001901877. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang seorang ilmuwan Islam yang bernama Ibnu Rushdi. Pokok bahasan dari materi kali ini yaitu yang pertama, biografi dari Ibnu Rushdi, yang kedua, pemikiran Ibnu Rushdi dalam bidang filsafat, yang ketiga, karya-karya dari Ibnu Rushdi. Materi yang pertama yaitu biografi Ibnu Rushdi. Nama asli dari Ibnu Rushdi adalah Abu Walid Muhammad bin Rushdi yang lahir di Cordoba di negara Spanyol pada tahun 520 Hijriah. Pada tahun Masehinya di tahun 1128 Masehi. Ayah dan kakek dari beliau merupakan seorang hakim yang terkenal pada masanya. Di masa kecil, Ibnu Rushdi sendiri adalah seorang anak yang memiliki banyak minat dan talenta. Dia mendalami banyak ilmu seperti kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Ibnu Rushdi mendalami ilmu filsafat dari Abu Ja'far Harun dan Ibnu Dajjal. Ibnu Rushdi adalah seorang yang jenius, berasal dari Andalusia dengan pengetahuan ensiklopedik. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengambil sebagai qadhi atau hakim dan fisikawan. Di dunia barat, Ibnu Rushdi dikenal sebagai Averroes dan komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang mempengaruhi filsafat Kristen di abad pertengahan, termasuk pemikir semacam St. Thomas Aquinas. Pada awalnya, Ibnu Rushdi memiliki kedudukan terbaik dari Khalifah Al-Mansur, sehingga pada waktu itu Ibnu Rushdi menjadi raja semua pemikiran. Tidak ada pendapat kecuali dari pendapatnya, dan tidak ada kata-kata kecuali dari kata-katanya. Namun, keadaan itu berubah ketika ia difitnah merusak agama Islam yang dilancarkan oleh para golongan penentang filsafat, yaitu para fuqaha pada masanya. Sehingga ia dikurung di sebuah kampung Yahudi bernama Alisanah atau Alesana yang berdekatan dengan kota Cordoba. Setelah beberapa orang terkemuka dapat meyakinkan Al-Mansur tentang bersihnya Ibnu Rushdi dari fitnah dan tuduhan tersebut, maka ia baru dibebaskan. Namun, tidak lama dari itu, ia difitnah kembali. Maka dari itu dia diasingkan ke negeri Maghribi atau yang sekarang disebut negeri Maroko. Di negeri Maroko, ia tinggal bersama Abu Ya'qub sampai wafat di tahun 595 Hijriah. Dan buku-buku karangannya pun dibakar dan ilmu filsafat tidak boleh dipelajari. Sejak saat itu murid-muridnya bubar dan tidak berani lagi menyebut namanya. Selanjutnya, pemikiran Ibnu Rushdi dalam bidang filsafat. Ibnu Rushdi menyerukan untuk mengikuti garis-garis pemikiran rasionalisme dan pembelaannya yang sangat heroik terhadap argumen kausalitas sebagai jalan perjuangan demi pembalikan atas situasi saat itu. Dan proyek besar Ibnu Rushdi adalah mengkonstruksi dimensi rasionalisme dalam agama dan filsafat atas dasar prinsip Burhani. Dia melakukan dua langkah untuk meloloskan proyeknya. Langkah pertama, Ibnu Rushdi memberikan komentar dan ringkasan atas karya-karya Aristoteles dengan tujuan untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami pemikiran filsuf Yunani tersebut. Dan langkah yang kedua yaitu
membantah dan melakukan serangan balik terhadap Al-Ghazali melalui karyanya yang berjudul Tahafut al-Tahafut. Selanjutnya yaitu karya-karya Ibnu Rusdi. Yang pertama, Tahafutul Tahafut. Yang kedua, Risalah fi Ta'alluqi Ilmillah an adami ta'alluqihi bil juziyat. Yang ketiga, Tafsiru ma ba'dat tabi'at. Yang keempat, Faslul muqalfi ma bainal hikmah wasi syariah minal istifal. Yang kelima, Al-Kashfu anu manahijul adilah fi akaidi ahlil milal. Yang keenam, Naqdu Nadzariyat Ibni Sina anil mukmin idzal tihil wal mukmin li ghairihi. Yang ketujuh yaitu Risalah fil wujudil azali wal wujudil muaqqat. Yang kedelapan, Risalah fil aqli wal ma'quli. Dan yang kesembilan, Al-Kashfu an manahijil adilah. Yang ke-10, Fasul maqal fima bainal hikmah wasi syariah minal istisol. Yang ke-11, Al-Quliyah fi Tib. Yang ke-12, Hidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.